Hoda ungkap dampak kehadiran Dimas Drajat di Persib Bandung. Pelatih Persib Bojan Hoda menyebut kehadiran Dimas di dalam tim meningkatkan level permainan. Pasalnya, Dimas Drajat merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia. Meski belum dimainkan saat Indonesia menghadapi Bahrain. Namun, nama Dimas selalu masuk daftar pemain yang dipanggil PSSI untuk membela skuad Garuda. Didatangkan Persib di awal musim dari Persikabo, Dimas perlahan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berlabel Timnas Indonesia. Sampai dengan pekan ke-7 Liga 1 2024-25, Dimas sudah mengemas 2 gol dan 2 assist. Tentu saja ini level yang berbeda, tapi bagi Dimas adalah perekrutan pemain top. Dia bermain sangat bagus, dia bisa mencetak gol dan memberi assist, kata Hoda di Bandung, Jumat, 11 Oktober 2024. Juru taktik asal Kroasia itu pun tak segan untuk memuji kualitas Dimas. Menurutnya, pemain asal Gresik itu bisa membantu permainan tim, termasuk saat mereka kehilangan sosok sentral David da Silva. Dia bermain sangat bagus sebagai striker maupun di flank. Jadi saya senang dengan kehadiran dia di klub, tuturnya. Ia berharap, Dimas juga bisa mencuri ilmu yang diberikan dari pelatih timnas. Ketika dia bermain untuk timnas, tentu levelnya berbeda. Jadi ini level internasional, jadi tentu dampaknya tim akan berbeda. Tapi dengan kehadiran Dimas di klub, saya sangat senang sejauh ini, ungkapnya. Saat kembali ke Persib nanti, Hoda berharap, Dimas tidak mengalami cedera dan bisa langsung bermain saat Maung menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga. Saya hanya berharap dia tidak kembali dengan cedera seperti di saat sebelumnya, imbuhnya. Steward korban pengeroyokan di laga Persib versus Persija ingin kasusnya berakhir damai. Steward yang menjadi korban pengeroyokan oleh oknum bobotoh di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta, memilih akan mengambil jalur damai pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Diketahui sebelumnya, usai laga Persib versus Persija Jakarta, 23/9 lalu, terjadi kerusakan yang membuat 9 steward terluka parah hingga dilarikan ke unit gawat darurat, UGD, akibat dikeroyok oknum bobotoh, namun setelah sekian lama tak terdengar kabarnya. Para steward yang menjadi korban pengeroyokan akhirnya memutuskan akan mengambil jalur damai dengan akan menarik atau mencabut perkara pelaporannya. Korban sekaligus koordinator steward, Dadan Ego, 53, menjelaskan, pihaknya memutuskan mengambil jalur damai lantaran sudah memaafkan perbuatan para pelaku tersebut kepada dirinya dan teman-temannya. Kami mempertimbangkan damai atau cabut perkara dengan pertimbangan, ada orang tua pelaku yang memohon nangis-nangis karena anaknya mendekati ke drop out due, atau diberikan dari kuliahnya, ujarnya kepada Tribun Jabar pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Lalu 2 orang anak sekolah, juga yang jadi pelaku katanya diancam diberhentikan dari sekolahnya. Selanjutnya saya juga ada kekhawatiran, karena ada orang tua pelaku yang ngidap penyakit jantung. Jadi kalau tidak dikabulkan, amit-amitnya ada hal yang tidak diinginkan. Katanya dengan adanya alasan tersebut, dirinya rela memaafkan perbuatan para pelaku. Namun, Dadan Ego menambah bahwa pihaknya juga meminta ganti rugi. Untuk teman-temannya yang saat ini dirawat akibat pengeroyokan, pasalnya hingga saat ini, teman-temannya dan dirinya masih terus mengeluarkan uang untuk melakukan pengobatan. Karena menurut Dadan Ego, uang yang dikeluarkan teman-teman bukan nominal yang sedikit. Jelang Persib Bandung hadapi Persebaya Surabaya, begini kondisi cedera 4 pemain Maung. Kondisi Persib Bandung belum sepenuhnya menggembirakan menjelang melawan Persebaya Surabaya. Laga pekan ke-8 Liga 1 2024 hingga 2025 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, 18 Oktober 2024. Terkini, kondisi David da Silva memburuk lagi. Padahal juru gedor utama itu sebelumnya sudah dimainkan melawan Madura United dan Zhejiang. Bukan cuma David, total ada 4 pemain yang dalam pengawasan karena cedera. Setelah laga lawan Zhejiang, David mengaku bagian atas pahanya kembali tidak nyaman. Selain David, 3 pemain lain yang sedang cedera adalah bek Gustavo Franca, bek Rezaldi Hehanusa, serta Febri Haryadi. Dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani, membenarkan memang ada 4 orang pemain yang masih dipantau masa pemulihan cederanya.
Raffi mengatakan, untuk Febri Haryadi memang setelah 2 bulan ini, sudah tidak menggunakan alat. Perkembangannya sangat baik, mudah-mudahan recovery-nya akan tambah cepat, kata Raffi saat ditemui di Sport Jabat, Arca Manik, Jumat, 11 Oktober 2024. Sedangkan, untuk Rezaldi, masih ada cairan di lutut kirinya dan kini sedang menjalani terapi. Untuk Gustavo memang masih sedikit cairan di bagian paha yang cederanya, kata dia. Raffi menjelaskan, sedangkan untuk David, yang cedera bagian otot ternyata ada keluhan sedikit. Ada kecurigaan dari kita untuk bagian ototnya semuanya sudah dalam keadaan baik. Adduktor, bagian abdomen bagian bawah dan paha sudah membaik, kata dia. Cuma, kata Raffi, ada sedikit sekali keluhan tidak nyaman sehingga langsung lakukan pemeriksaan USG, dan memang ada sedikit pembesaran di bagian kelenjar. Raffi mengungkapkan, pihaknya tetap ingin para pemain yang sedang cedera benar-benar 100% tidak ada keluhan. Menguak rekor ganas Persebaya Surabaya, tak pernah kebobolan di laga tandang jelang hadapi Persib Bandung. Persebaya Surabaya sedang dalam tren positif jelang laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 melawan Persib Bandung. Pertandingan yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 ini dipastikan berlangsung tanpa penonton, akibat hukuman yang dijatuhkan kepada Persib pasca kerusuhan melawan Persija Jakarta. Kondisi tanpa penonton ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persebaya Surabaya, yang harus berhadapan dengan tim yang memiliki basis suporter besar seperti Maung Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyadari bermain di kandang Persib tanpa kehadiran suporter lawan memberikan sedikit keuntungan bagi Green Force. Persebaya Surabaya memiliki modal berharga berupa rekor pertahanan yang luar biasa. Hingga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025, Green Force belum pernah kebobolan 1 gol pun dalam laga tandang. Dari semua pertandingan yang telah dijalani, Persebaya Surabaya baru kebobolan 2 gol, dan itu pun terjadi di kandang. Rekor pertahanan solid ini tak lepas dari performa gemilang duet bek tengah Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya, yang tampil tangguh di lini belakang. Bagi Paul Munster, menjaga performa pertahanan tim akan menjadi kunci dalam menghadapi tim sekuat Persib. Tak hanya lini pertahanan yang solid, lini serang Persebaya Surabaya juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dengan kembalinya beberapa pemain dari jeda internasional, Munster memastikan timnya akan memiliki komposisi terbaik untuk menghadapi laga penting ini.